Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Rainbow semua, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, tim Rainbow bisa berbincang-bincang dengan Bapak Dr. Yoga Budi Santoso. Beliau merupakan dosen PLB Uninus, juga merupakan Ketua Program Studi Pendidikan Luar Biasa Uninus. Selain itu, beliau menjadi konsultan di berbagai tempat, diantaranya di Edufa dan Inklusiva. Keahlian khusus beliau pada anak ASD, anak dengan ADHD, dan modifikasi perilaku. Yuk kita sama-sama simak videonya. Teman-teman sekalian, bagi teman-teman yang pernah belajar tentang ABA, mungkin juga pernah mendengar tentang positive behavior support. Positive behavior support atau adalah sebuah bentuk komprehensif dari pendekatan berbasis penelitian sebetulnya untuk mendukung terbentuknya sebuah perilaku positif, gitu ya. PBS sendiri didasarkan pada ABA, Applied Behavior Analysis, yang meyakini bahwa sebuah perilaku itu kita bisa ubah, gitu ya. Kita tahu bahwa di ABA yang didasarkan pada Skinner bahwa sebuah perilaku itu pasti ada antecedennya, dan behavior itu bisa dimodifikasi, bisa ditingkatkan, bisa dikurangi, bisa dihilangkan, tergantung konsekuensi yang diberikan oleh lingkungan. Jadi peran behavior ini sangat dipengaruhi oleh interaksi dengan lingkungan. Nah, teman-teman sekalian, dalam konteks merubah perilaku tentu saja ada dua hal. Kita ingin meningkatkan perilaku positif dan mengurangi perilaku negatif. Biasanya kalau perilaku positif itu menambahkan reinforcement, atau orang awam sering berbicara tentang kalau perilakunya positif ya kasih reward aja, gitu ya. Walaupun sebetulnya tidak semua reward itu reinforcement, gitu ya. Nah, perilaku negatif biasanya untuk mengurangi atau menghilangkannya diberikan punishment. Nah, pada PBS sendiri justru kita sedang mencoba meningkatkan perilaku positif dan menghindari munculnya punishment. Maksudnya gimana sih, gitu ya? Bahwa kalau kita bicara modifikasi perilaku, sebetulnya kita bisa melakukan satu hal. Ketika anak berperilaku negatif, pasti ada tujuannya. Nah, alih-alih mempunishment, sebetulnya kita bisa mencari perilaku positif apa yang harusnya dimunculkan ketika dia menginginkan sebuah sesuatu atau memunculkan sebuah perilaku, gitu ya. Saya beri contoh seperti ini. Misalkan seseorang anak merebut bolpen. Ketika dia pengen merebut bolpen, ketika anak-anak merebut bolpen, itu perilaku negatif. Maka sebetulnya kalau kita ingin anak tidak lagi merebut bolpen, sebetulnya kita bisa berikan punishment. Ketika dia merebut terus dapat punishment. Tapi sebetulnya kalau pada konteks yang lain, sebetulnya kita bisa mempelajari dulu, kenapa sih dia merebut bolpen. Oh, ternyata dia pengen bolpen. Kalau pengen bolpen, berarti kita bisa ajarkan perilaku baru positif sebetulnya. Oh, kalau pengen bolpen, jangan ngerebut, tapi menengadahkan tangan atau menunjuk apa yang dia mau. Kemudian di reinforce. Jadi PBS ini lebih berfokus pada bagaimana mereinforce perilaku negatif dari alih-alih mempunishment perilaku negatif. Jadi kenapa ini penting? Karena sebetulnya punishment ini secara dampak itu beberapa hal tidak berdampak baik, gitu. Kalau kita merubah perilaku dengan bermain di memberikan punishment. Kenapa? Ketika kita ada anak misalnya berperilaku negatif, terus kita memberikan punishment kepada mereka, terus bisa saja misalkan punishmentnya adalah pukulan, misalkan. Kan anak bisa berpikir bahwa kenapa kamu boleh memukul sedangkan aku tidak. Jadi itu nggak adil kan bagi mereka, gitu ya. Atau punishment itu kan konteksnya juga sama. Punishment itu semakin sering kadar punishmentnya akan semakin berkurang, gitu. Anak-anak yang biasa dihukum misalkan
marahi guru, semakin sering dimarahi, lama-lama dimarahi itu biasa juga gitu ya, terasa sebagai satu hal yang biasa. Jadi itu berdampak buruk. Nah, kalau di PBS, alih-alih memberikan punishment, kita justru mencari bagaimana merubah yang awalnya perilaku negatif itu dengan memunculkan perilaku positif yang diharapkan dan mereinforce perilaku yang diharapkan. Jadi untuk melakukan PBS penting sekali kita melakukan functional behavior assessment. Jadi asesmen perilaku fungsional. Untuk apa? Untuk melihat kalau perilakunya, frekuensinya, durasinya, latensinya gitu ya. Dan konteks yang lebih penting adalah melihat fungsi perilaku. Apa sih fungsi perilaku? Bahwa hakikatnya sebuah perilaku yang dimunculkan oleh seseorang itu pasti ada tujuannya. Bahwa saya menggaruk berarti saya fungsinya untuk mengurangi rasa gatal. Saya misalkan menangis untuk meregulasi diri ketika saya pengen sesuatu misalkan. Nah, bahwa sebuah perilaku ini penting di asesmen dulu bahwa apa yang menjadi dasar munculnya perilaku tersebut atau apa fungsi perilaku tersebut. Nah, kalau kita mengetahui fungsi perilaku tersebut, maka kita bisa menjadikan itu sebagai dasar ketika kita akan menerapkan PBS, gitu ya. Sebagai saya contoh, misal tadi ada anak nangis ketika melempar pekerjaan, misalkan melempar pekerjaannya, anak ketika belajar anak melempar pekerjaannya, maka kita harus mengasesmen apa yang menyebabkan dia melempar. Oh, ternyata dia melempar pekerjaannya adalah ketika menemukan pekerjaan yang sulit bagi dia, gitu ya. Maka kita harus tahu, oh fungsi perilakunya adalah untuk menunjukkan bahwa aku merasa kesulitan dari soal yang diberikan. Maka ketika kita tahu itu, daripada kita memberikan punishment ketika dia melempar barang-barang belajarnya, peralatan belajarnya, lebih baik kita ketika dia mulai dikasih pembelajaran, ketika kita menunjukkan perilaku yang dia sudah mulai merasa kesulitan, lebih baik kita mengajarkan perilaku baru, yaitu bilang ke gurunya, Bu, sulit. Oh, kamu sulit ya, terus dapat reinforce, dapat bantuan misalkan. Dapat bantuan itu sebagai reward, sebagai reinforce untuk meningkatkan perilaku mau minta tolong lagi. Atau kasus yang tadi, ketika anak pengen merebut sesuatu, ada anak merebut benda gitu ya. Nah, dia langsung lebih assessment, ternyata dia merebut benda karena ingin. Maka daripada kita mempunishment ketika anak ini merebut benda, lebih baik kita mengajarkan perilaku baru, yaitu menunjuk benda yang diinginkan dan mereinforce ketika dia menunjuk benda yang diinginkan. Jadi kita mengganti perilaku negatifnya dengan perilaku yang positif dengan didasari pada kita tahu bahwa apa fungsi perilaku tersebut. Seperti itu sih simpelnya PBS. Sebetulnya kelebihan PBS yang pertama, kita bisa meminimalisasi munculnya perilaku negatif karena kita sudah melakukan proaktif plan, rencana lebih awal bahwa sebelum muncul perilaku negatif kita sudah mengajarkan perilaku positifnya dan kita perkuat perilaku positif tersebut. Itu keuntungannya, bahwa kita bisa mereduksi perilaku negatif dan kita bisa mengajarkan perilaku positif baru gitu ya. Kekurangannya sebetulnya beberapa orang mungkin akan sulit ketika melakukan asesmen perilaku fungsional. Nah, kadang-kadang perilaku yang sama bisa jadi punya fungsi perilaku yang berbeda. Misal seseorang nyakar itu bisa macam-macam, bisa karena dia kesel atau bisa pengen ngajak main tapi dia tidak tahu caranya main. Jadi sebuah perilaku yang sama bisa punya fungsi perilaku yang beda gitu ya. Nah, ketika kita salah dalam mengasesmennya, maka PBS ini jadi nggak efektif gitu ya. Itu